Sadaqallahu maulana al-azim. Kita sampai di surah Al-Waqi'ah ya. Wah, itu adalah beberapa kejadian kelak di hari kiamat. Jelas kejadian-kejadian itu pasti akan terjadi, dan kita di dunia ini mempersiapkan diri memperbanyak amal soleh. Beriman dan beramal soleh itu menjadi bagian dari penghuni surga. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatul firdausin, bagi mereka surga firdaus tempat mereka tinggal. Ya. Itu berbahagialah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bagi orang-orang yang masih kurang dalam hal mempersiapkan pahala untuk kebaikan akhirat, masih ada waktu ya. Allah itu selalu menerima taubat kita, Allah selalu menerima kebaikan kita. Diceritakan bahwa Allah itu senang kepada beberapa hal, dan senangnya itu sampai ditunggu, sampai dia kalau ada kabar misalnya akan ada sesuatu yang bernuansa ibadah, itu mengirim para malaikat untuk datang, saking senangnya ya. Bahkan tidak cuma Allah yang menyenangi, Rasul menyenangi, orang-orang yang beriman juga menyenangi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Apa diantaranya? Yang pertama adalah orang yang senantiasa berbuat sesuai dengan perintah Allah, atau meninggalkan sesuatu karena memang oleh Allah dilarang, atau bersyukur atas sesuatu karena memang oleh Allah dibolehkan. Atau misalnya tidur itu kan dibolehkan, maka kita bersyukur karena memang Allah menyediakan malam ya. Wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla. Jadi siang dan malam itu menciptakan Allah, dan kita memang harus memanfaatkan itu ya. Jadi kita istirahat malam, siang kita bekerja untuk menopang kehidupan dunia dan memperlancar sarana untuk beribadah dan seterusnya. Jadi Allah tersenyum ya manakala melihat hambanya itu beribadah. Apa ya Allah tersenyum? Ada ayat yang tadi kita baca ya. Di surat An-Najm, innahu adhaka wa abka. Karena dia tersenyum maka dia biasa untuk membuat orang menangis ya, orang tertawa bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa menepati janji. Janji itu kepada sesama, janji kepada Allah. Kalau janji kepada sesama biasanya bentuknya adalah akad ya. Akad perjanjian, jual beli, hutang piutang, biasanya adalah janji sesama. Nah, janji dengan Allah biasanya dalam bentuk nazar ya, atau janji dari orang lain yang kita sanggupi. Misalnya adalah kita berjanji untuk menyelesaikan wasiat ya. Ada wasiat dari orang tua kita meminta agar diselesaikan, ya sudah, kita wajib untuk menepatinya. Dan betapa bahagianya, senangnya Allah tatkala kita menjadi orang yang tepat atau menepati janji. Bayangkan kalau orang tidak misalnya menepati janji hutang piutang, ya nggak cuma Allah yang nggak suka, yang menghutangi juga nggak suka. Walaupun fenomena sekarang kadang-kadang orang yang dihutangi itu tidak lebih galak dari yang berhutang. Yang berhutang itu ditagih malah marah-marah, setelah perjanjiannya akan membayar dan susah.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa memelihara keutuhan keluarga besar. Ya, makanya ada perintah ku anfusakum wa alaikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Menjaga dalam konteks ini adalah tidak hanya urusan yang berhubungan dengan insaniah atau kemanusiaan belaka, menjaga agar keluarga tidak kelaparan,